terhubung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi Magnet Rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Bagi Allah yang telah menikmatnya kepada kita semua sehingga di hari berkah mulia ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bertatap muka walaupun di dunia online ya. Insya Allah akan menjadikan yang istimewa di akhir zaman ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dari manapun bagaimana keadaannya, dan itu kita syukuri kemudahan di akhir zaman. Semoga dengan pertemuan kita Allah Subhanahu wa taala kita amin ya. Salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya di yaumil akhir. Semua ini mahasiswa semua bukan ya, pengurus IMM ya ya. Angkatan berapa ini? Oke. Alhamdulillah, terima kasih ya. Suara saya cukup jelas ya? Baik. Ya, bismillah, terima kasih atas undangannya ya. Senang sekali bertemu dengan para pemimpin-pemimpin bangsa ya. Akan ini kan pemimpin-pemimpin bangsa di zaman berikutnya ya. Sebentar lagi saya juga waktunya ya, nggak lama lagi pasti harus beralih kepada Anda semua. Saya pernah jadi mahasiswa dan rasanya jadi mahasiswa itu masih terkenang sampai sekarang ya. Sekarang saya lagi hobi goes ke UI ya, karena rumah saya dekat UI, kampus saya di UI gitu ya. Jadi ya lagi senang mengenang masa-masa kuliah ya. Dan masa-masa kuliah dulu zaman saya tuh zaman ketika menurunkan Pak Harto itu ya. Jadi saya sempat naik-naik ke gedung DPR MPR itu ya. Teman-teman kayaknya nggak bakal ada kesempatannya sekarang ini ya. Jadi saya memang lulusan kimia Universitas Indonesia. Setelah itu saya ke Malaysia menjadi peneliti. Alhamdulillah satu jurnal ilmiah saya masuk ya dalam jurnal ilmiah Malaysia. Sayangnya karena sudah menikah ya, jadi akhirnya saya harus memilih antara terus di sana dengan berjuang dengan membesarkan dua anak saya. Akhirnya saya memilih untuk pulang ke Indonesia. Dan ketika pulang ke Indonesia, alhamdulillah ya, saya banyak aktivitas. Sampai sekarang ini saya sebagai seorang penulis, motivator, dan alhamdulillah buku saya yang sekarang ini masih menjadi bestseller ya di bulan Juni 2020, terbitnya udah lama ya di September 2016, tapi alhamdulillah masih terus menjadi nomor 1, nomor 2 di kelas manajemen. Alhamdulillah atas izin Allah. Judul bukunya adalah Rahasia Magnet Rezeki. Saya mau sampaikan slide ya. Nah, ini lebih kurang slide saya. Ini adalah kegiatan-kegiatan saya di Indonesia ya, di Pati lebih kurang 1.200 ya, di Makassar 1.000, di Malaysia ya, sempat saya di Malaysia juga, kemudian di Padang, Surabaya, Semarang, Jakarta, Sukabumi. Alhamdulillah setiap pelaksanaan kegiatan acara itu selalu dipenuhi oleh banyak orang ya.
Jadi banyak sekali pesertanya. Ini yang terakhir di Jakarta 16 November 2019 dihadiri oleh lebih kurang 3.500 orang. Ini di Malaysia tanggal 22 Februari 2020. Saya ada video ya, kita kenalan dulu melalui video yang saya akan tampilkan. Di sini hadir untuk dapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Angkat saya. Siapa yang ingin dapatkan rezeki berkah berlimpah, angkat saya. Apa itu magnet rezeki? Apa itu magnet rezeki? Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Wali ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Engkau hadir malam ini ya Allah, dalam keberkahan majlismu yang mulia ini ya Allah. Dengarkanlah rintihan kami ya Allah. Inilah persoalan-persoalan hidup kami yang menghimpit kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memiliki persoalan sedemikian. Sayangilah aku, kasihanilah aku, titipkanlah kepadaku satu ayat-Mu yang bisa membuat aku jauh lebih tenang, mengetahui rahasia di balik peristiwa ini. Alhamdulillah, itulah pelaksanaan kegiatan kita ya. Jadi cukup banyak yang hadir ya, kurang 3.500 itu saya bersama juga dengan sahabat saya Mas Ipo Santosa ya, 16 November itu. Kemudian ini buku yang saya terbitkan, buku Rahasia Magnet Rezeki, kemudian kajian Magnet Rezeki, kemudian Diari Garpu Tala. Nah, yang pada kesempatan kali ini kita akan bahas yaitu Diari Garpu Tala ini ya. Jadi ada flyer yang dititipkan ke saya, Pak Nas, kita mau bahas tentang Quranic Immunity ya. Nah, Quranic Immunity itu saya bahasnya dalam buku ini, buku Diari Garpu Tala. Kemudian buku berikutnya adalah buku Magnet Rezeki. Tapi kalau yang ini nih sejarahnya ya. Yang pertama kali bukunya ini saya tulis bersama dengan sahabat saya Mas Ipo Santosa. Kemudian karyawan juga bisa kaya dan novel Tania. Nah, buku ini telah mengubah kehidupan ribuan orang, banyak orang yang terubahkan kehidupannya, ya, ajaib. Setelah jalankan materi Magnet Rezeki, ya, utang perusahaan, ya, 1,5 miliar langsung lunas, ya. Kemudian ada lagi yang menjalankan satu jurus, 7 hari pada Lebaran, suami langsung dapat proyek senilai 1,5 miliar.
Ada lagi Mbak Eri dari Surabaya, luar biasa setelah mengenal magnet rezeki hidup jadi enteng dan tiba-tiba saya dilamar gitu ya. Dan ada lagi saya benar-benar dihujani rezeki setelah mengenal magnet rezeki, sekarang alhamdulillah saya dikasih hadiah umroh gratis ya. Ada juga yang keliling dunia ya seperti ini, saya sudah 8 kali ikut training magnet rezeki, nggak pernah bosan, hidup saya penuh keajaiban, omset ratusan juta dan bisa keliling dunia ya. Kemudian ini pergi haji dalam waktu 1 tahun saja ya, ajaib. Dan ini ya berkali-kali saya ikuti materi magnet rezeki, nggak paham-paham. Alhamdulillah sebulan setelah pulang dari Mega Seminar Sukabumi saya dapat mobil CR-V gratis, mobil CR-V-nya gratis, nggak bayar ya, jadi ajaib sekali. Hanya dengan mengamalkan ilmu magnet rezeki dan ilmu Garputala ya, dapat mobil secara gratis. Nah, untuk yang corona ya, ini saya tampilkan di YouTube saya. Di YouTube saya, alhamdulillah saya juga sudah mendapatkan penghargaan dari YouTube. Ya. Ini adalah saya ketika mendapatkan silver play button ya. Jadi alhamdulillah saya sudah saat ini 202.000 ya, 202.000 subscriber. Dan tayangannya sudah jutaan, termasuk salah satunya yang di-ban ya, yang di-ban oleh YouTube. Sebentar, ini saya oke. Ada yang di-ban oleh YouTube, yaitu yang paling atas tuh ya, yang kabar gembira, 2 profesor ini mengatakan corona bisa disembuhkan dengan metode ini ya. Kemudian juga ada judulnya telah ditemukan vaksin corona ya, itu juga di-ban ya. Jadi banyak, ada 2 ya kaitannya dengan corona ini ya. Karena saya menyampaikan bahwa corona bisa disembuhkan dengan metode Quranic Immunity ya. Nah, ini saya juga mengutip dari testimonial Guru Besar Unhas ya, video yang kedua. Guru Besar Unhas sembuh dari corona dan menganjurkan Garputala ya. Itu ada videonya. Saya coba munculkan videonya ya. Ini adalah pendapat 2 profesor yang kita lihat. Ini adalah Profesor Dr. Idrus Paturusi, Guru Besar Unhas dan berkata, Saya mau tanya Prof, karena saya sekarang lagi mengajak teman-teman semuanya, terutama teman-teman magnet rezeki itu untuk melakukan Garputala semuanya, supaya semuanya pada kuat. Apa pandangan Prof? Karena ada orang yang mengatakan ya udah nggak berguna lah itu Al-Quran gitu ya, orang dokter aja nggak bisa menyembuhkan gitu ya. Nah, bagaimana pandangan Prof? Karena sekarang saya lagi dorong semua orang untuk melakukan Garputala, dizikirkan ayatnya, ditiup di air, diminum. Ya mungkin Prof bisa kasih pandangan. Jadi begini, kalau kita sebagai umat yang beragama ya, ada hal-hal yang sebetulnya kalau secara pikiran manusia mungkin nggak ketemu ya. Tetapi ada satu hal barangkali rahasia Tuhan yang harusnya ya whatever lah. Dan nggak mungkin kalau saya kira kita umat beragama, kalau kita memohon ya dengan ikhlas, saya kira insya Allah dijabah lah itu doa kita. Nah, sistem Garputala ini saya kira bagus sekali. Ya kenapa tidak ditularkan aja? Saya kira untuk disampaikan kepada yang lain. Ya asal kita ikuti dan kita lakukan dengan ikhlas, saya kira itu punya manfaat yang luar biasa. Boleh tahu nggak Prof, waktu Garputala itu dapatkan surat dan ayat berapa Prof? Al-Maidah ya. Al-Maidah ya. Juz 6 ayat 32. Ayat 32. Iya. Tapi tentu ya sekali lagi bahwa yang menentukan kan yang di atas ya. Betul Prof.
sebab saya sebagai doktor perubatan, kita kena buat macam-macam untuk dapatkan perlindungan badan dan sebagainya, tetapi saya rasa tidak ada yang lebih besar daripada Al-Quran. So begini, kita ada masalah, Qurannya banyak, hidayahnya banyak, hudalinasnya banyak, tetapi yang manakah yang spesifik untuk masalah kita ketika itu? Muka surat mana, mata kita, pergerakan mata, otak, itu pun Allah izinkan. Maka saya rasa ini satu benda boleh digunakan mencari obat spesifik untuk situasi spesifik ketika itu. Kita tepat sasaran, insya-Allah. Siapa yang beriman pada Allah dan akhirat, hidup dia magical. Jadi garpu tala ini pada saya ialah kebaikan getaran roh yang bersih itu, berpandu ke kalamullah. Pak Nas, saya akan berikan ini dari segi saintifik Pak Nas ya. Penyakit terjadi apabila agen, virus jumpa dengan host kita berlawan. Dia bercakap kan. Jadi Pak Nas tahu bagaimana? Contohnya kalau air tadi, kita ada sel dalam tubuh dia panggil sistem imun, sel B Bandung, sel T penyerang mungkin ya. Untuk virus dia panggil sel T. Ya. Sel T ini dia ada satu sel spesifik nama sel cytotoxic, di mana rupanya sel itu macam ada pedang, dia cocok tu virus tu. Dia membunuh segala sel. Jadi bayangkan dengan ayat Quran, dengan getaran, air ada memory, maka kekuatan sel imun T ni melawan virus itu sangat kuat. Allah. Itu dari minum air. Dan dengan minum air juga kita ada belief system, keyakinan, ketenangan, kebahagiaan, keimanan, ketakwaan membawa pada sikap yang baik. Dan kita ada kajian saintifik menunjukkan sikap menentukan kesihatan. Mana Pak Nas, apabila kita berfikir baik, satu region dia panggil hypothalamus di otak kita yang mengeluarkan releasing hormone yang akan menentukan sistem sel pituitary gland, iaitu tempat di mana semua hormon dihasilkan. Maka hormon ini akan mengeluarkan, dia ada yang stress hormone, ada yang tenang hormone. Okay? So kalau stress hormone maka efek negatif, kalau tenang hormon dia akan positif. Dan bila hormon ini pergi kepada sel yang 100 million sel kita ada Pak Nas, di pintu sel itu ada receptionist. Penerima receptionist ada dua, penerima negatif, penerima positif. Bila kita positif, yakin dengan Allah, yakin dengan Al-Quran, kita selawat, kita doa, kita maafkan orang, bersihkan hati, buang segala penyakit hati, virus hati kita buang, maka reseptor yang baik itu akan menghasilkan messenger yang baik pergi kepada nukleus yang ada bahan genetik, Allah, yang ada DNA. Allah. Bila kita pergi pada reseptor positif, maka koding genetik kita akan buka untuk menghasilkan protein yang positif. Maknanya kalau dulu orang merasakan genetik menentukan penyakit, itu kesilapan besar. Sebenarnya fikiran, perception, seorang doktor nama Bruce Lipton, dia resign daripada pelajaran profesor di universiti sebab salah ajar. Dulu dia kata genetik menentukan penyakit, sekarang dia discover fikiran, hati, fikiran, emosi menentukan apakah genetik nak dibuka, genetik positif atau genetik positif. Mana genetik hanya alat, tapi penentunya ialah hati kita yang bergantung dengan Allah atau tidak. Joe Dispenza tajuknya pasal neuroscience. Nanti saya beri tajuk dia. Ya? Okey, terima kasih. Oke, itu adalah pendapat dua profesor, dan itu profesornya bukan profesor sembarangan, ya. Yang satu adalah mantan rektor dari FK Unhas, ya, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Yang satu lagi beliau guru besar juga, ya, dan beliau guru besar, mantan rektor, dan mengalami corona itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua adalah Prof Muhayya dari Malaysia. Beliau adalah profesor mata, ya. Jadi sangat luar biasa, sangat terkenal di Malaysia. Nah, yang saya agak sedikit sayangkan karena sekarang ini kan berkembang yang namanya kalung anti corona itu, ya. Nah, kalung anti corona itu juga yang menyampaikan Prof Idrus ini. Seandainya Prof Idrus fokus gitu, ya, menyebutkan bahwa ada Quranic immunity di sana, ya, insya Allah
saya yakin akan ada jadi nilai dakwahnya. Tapi alhamdulillah la kulli hal baguslah ya. Jadi kalau yang yang berikutnya adalah ini 14 hari ya, 14 hari berjuang menghadapi corona, sembuh dengan bantuan Garputala. Ini juga sembuh dari corona, alhamdulillah dengan bantuan keajaiban Garputala. Ini juga mantan manajer Timnas Indonesia, kasih tahu rahasianya sembuh dari corona ya. Jadi itu menggunakan juga metode Garputala. Kemudian yang paling pojok sebelah kanan ya, itu mengharukan 23 hari suami istri ini dirawat menghadapi corona, sembuh atas izin Allah dengan bantuan Garputala. Ini semua saya sudah upload di YouTube saya ya. Kemudian ada yang mungkin kedua dari kanan ya, yang mana ya, dua dari kanan itu, yang baris kedua itu kanker stadium 4 sembuh dengan wasilah ilmu magnet rezeki. Kemudian ini ada yang kanker juga nih, kanker mana nih ya, oh ini ya, yang ini ya, ibu dokter. Nah ini dokter juga nih, dokter Krisanti ya, sembuh dari kanker stadium 4. Dokter ini akhirnya mengajarkan Garputala ke pasien-pasiennya. Jadi ini adalah sebuah kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari orang-orang yang sembuh menggunakan metode Quranic Immunity. Dulu saya menyebutnya ini sebagai metode Garputala. Apa itu Garputala? Garputala itu mungkin kalau karena saya orang kimia, saya tentunya pakai termnya term sains ya. Dan sains itu ada 2 garpu, kemudian pada saat yang ini digetarkan, deng ya, kemudian dia mengalir, menggetarkan satunya ya. Nah, itulah yang terjadi ketika 2 garpu itu digetarkan. Akhirnya menjadi teori gelombang gitu ya, teori gelombang. Nah, teori gelombang itu juga yang sebenarnya bisa berlaku kepada seluruh tubuh kita. Saya pribadi, saya meneliti tentang arsenik ya. Saya kimianya kimia analisa. Jadi ada air misalnya, jadi dari segelas air begini ya, kemudian bekasnya ini ya, bekasnya saya ambil, kemudian saya uji di laboratorium. Nah saya bisa mengetahui gitu ya, apakah di dalamnya ada arsenik. Mungkin kalau di kedokteran itu di ini ya, di patologi klinis ya, jadi di ininya ya, patologi klinis. Nah saya pribadi di bidang itu, tapi saya kimia analisa lebih umum daripada patologi klinis ya, tidak ke pengobatan, tapi saya ke analisa. Nah, untuk menganalisa apakah di situ ada zat-zat seperti itu kan kita meneliti meneliti gelombangnya. Nah, jadi ketika gelombang itu kita bisa temukan, akhirnya kita bisa meneliti atau mendapatkan pengetahuan tentang apa yang ada di dalam kandungan si zat atau si gelas itu. Nah, saya langsung masuk ke teorinya. Jadi kalau di YouTube sudah saya sampaikan banyak hal ya kaitannya dengan penerapan dari Quranic Immunity ini sebenarnya asalnya dari Quranic Vibration ya, vibrasi Al-Quran, getaran Al-Quran yang bukan hanya untuk penyembuhan, ternyata untuk banyak sekali hal dalam kehidupan ya, seperti selamat dari tsunami, itu ada korban first travel, dapat mobil seharga 2 miliar ya, kemudian hutang 500 juta lunas, penghasilan meningkat 5 kali lipat, beli Pajero cash ya, kemudian total dapat 3,5 miliar gitu ya. Nah ini semuanya adalah ilmu-ilmu magnet rezeki, dan salah satu magnet rezeki yang paling dominan digunakan itu adalah ilmu Quranic Immunity itu atau Quranic Vibration. Nah, mungkin sedikit tambahan perkenalan dari saya. Alhamdulillah buku saya jumpa dengan Pak Habibie ya. Saya titipkan buku itu alhamdulillah sebelum beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak Tun Mahathir Muhammad juga Perdana Menteri Malaysia itu menandatangani buku saya, di tanggalnya bagus sekali, cantik, 20/02/2020 ya. Subhanallah, saya juga nggak pernah menyangka ternyata buku ini sampai ke beliau. Kemudian itu mungkin sedikit perkenalan ya. Oke, sekarang saya langsung masuk ke Garputalanya ya, atau ke Quranic Vibration ya. Kenapa Quranic Vibration itu bisa menyembuhkan getaran itu? Yang satu ya, ketika kita resah, gelisah, galau, khawatir, cemas, itu kan ada getar-getaran yang ada dalam tubuh
getarannya getaran nggak bagus, kekhawatiran, kekecewaan, ketakutan, ya itu juga kan semuanya getaran. Nah, saya memandangnya dalam sudut pandang getaran, ya sehingga akhirnya ya kalau kita kan punya berbagai macam sudut pandang sains ya. Nah, secara sains kita sekarang hidupnya sudah dengan gelombang, termasuk sekarang ini kan. Saya bisa berbicara dengan Anda di masa di tempat jauh berbeda seperti ini. Ini kan juga kan pakainya pakai gelombang ya. Menggunakan gelombang. Nah, gelombang itulah yang akhirnya melahirkan keajaiban kita seperti sekarang. Sebentar saya masukkan dulu materinya. Nah, jadi dengan gelombang itu akhirnya kita bisa memberikan terapi ya kepada orang yang mengalami hal yang nggak bagus. Ya, seperti ini penelitiannya Dr. Masaru Emoto ya. Jadi ada bangga ketika sebuah air diberikan ucapan kata-kata ya, thank you, arigato gozaimasu, terima kasih, shishi, merci, kemudian ditiup gitu kan, gitu ya. Jadi air ini ditiup ya. Setelah mengucapkan kalimat-kalimat baik, lalu kemudian dibekukan minus 5 derajat Celcius dengan mendadak, lalu kemudian diperhatikan bagaimana pembekuannya ya. Nah, ketika diteliti pembekuannya itu dan dipoto dengan foto mikroskopik, dilihat bahwa susunannya seperti berlian. Tapi ketika ya diberikan ucapan you make me sick atau kata-kata yang nggak bagus, maka ketika dipoto secara mikroskopik nggak bisa dapat gitu ya. Yang dapat adalah malah meleleh begitu, kayak nggak bagus begitu. Nah, begitulah ketika seseorang itu berada dalam ketakutan, kecemasan, ya kegalauan, ya. Ya, yang paling umum di masyarakat kan stres, ya. Tadi dalam penjelasannya Prof. Muhaya itu kan ternyata ada hormon stres, ya, yang diproduksi oleh pikiran ya, dan saya yakin teman-teman semua bisa memahami bahasanya Prof. Muhaya tadi. Saya pribadi nggak terlalu banyak paham itu ya, karena bicara tentang apa tadi virus T apa segala macam, saya juga sedikit banyak udah nggak inget itu tentang metabolisme ya. Nah, ini kan getaran. Apa yang menyebabkan satu dia seperti berlian, yang satunya seperti bubur ya. Saya menyebutnya satunya energi berlian, satunya energi bubur. Apa yang menyebabkan itu terjadi perubahannya ketika ditiup gitu kan, dibacakan sesuatu, itu bacanya juga bukan bacaan-bacaan yang istimewa, cuma terima kasih, thank you gitu ya, tapi diucapkannya dengan kalimat yang baik. Ternyata ada penelitian yang menyebutkan tentang perbedaan itu. Nah, begitu juga dengan COVID-19 yang sekarang ini kita hadapi. Saya sangat hakul yakin sekali ya, betul, COVID-nya ada. Ya, COVID-nya ada. Saya juga tidak percaya sepenuhnya dengan teori-teori konspirasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berkah berlimpah bagi kita. Ada yang ingin mengambil keuntungan, oke, betul lah, bisa jadi memang ada yang hal seperti itu. Tapi saya Nasrullah, sampai jumpa dalam video berikutnya. Virusnya udah menyebar. Assalamualaikum Mau siapa yang menyebar, wabarakatuh. dibaliknya kan ada Allah segalanya gitu ya. Nah, yang saya yakini adalah bagaimana Quran sebenarnya ini adalah kesempatan kita ya, kesempatan kita yang sangat besar ya, apalagi teman-teman semuanya ada di Fakultas Kedokteran ini gitu ya, untuk membuka hati, membuka diri. Kan selama ini kan kedokteran kita memang berkiblat kepada barat gitu, nggak ada yang salah ya, bahkan kedokteran kita sudah melahirkan hal-hal yang canggih luar biasa gitu kan, yang dulunya nggak pernah terbayang di kita. Tapi mungkin perlu dikasih satu ya muatan baru gitu. Allah ngasih PR kepada kita semua ini tentang COVID-19 gitu ya. COVID-19 semuanya seperti kayak hopeless gitu. Semua seperti kayak gimana ya menghadapi ini, apalagi sekarang ini WHO udah menetapkan bahwa COVID-19 ini adalah airborne gitu kan. Udah melayang di udara gitu. Itu dahsyat sekali gitu ya. Dan bagi saya pribadi ini adalah satu kesempatan ya untuk memperkenalkan metode ini ke masyarakat ya, metode ini ke masyarakat, metode tentang bagaimana mendekat kepada Al-Quran. Nah, saya mau bicara sejarahnya dulu ya. Sejarahnya pertama ketika itu ya, ada yang menghubungi saya ya, dia bilang begini, Pak Nas, saya mau bunuh diri.
saya mau bunuh diri. Kagetlah saya gitu ya. Nah, orangnya ada di Solo, saya di Depok, di Jakarta kan. Kemudian saya tanya, ibu ada apa? Boleh nggak cerita pada saya gitu. Akhirnya dia cerita, Pak Nas, anak saya meninggal dunia. Ya, nah anak meninggal dunia biasalah gitu kan. Kalaupun sedih ya sedih gitu kan. Tapi kok ini sampai mau bunuh diri? Boleh nggak ibu diceritakan kenapa? Anak saya meninggalnya tragis Pak Nas. Ya, itu suami saya mundurin mobil. Anaknya umur 1 tahun, laki-laki, lagi main-main di belakang mobil. Kemudian si ibu mundurin gitu, mundurin si bapak itu mundurin mobil, itu kelindes anaknya. Kakaknya 2 perempuan melihat dengan mata kepala sendiri, teriaklah itu 2 kakak ini, ayah, ada adik ayah. Tapi sang ayah nggak dengar, yang dengar si ibu lagi masak di dapur. Karena mendengar suara sang anak teriak begitu gitu ya, si ibu lari keluar. Ternyata si anak lagi dilindes sama ayahnya, krek 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 krek, krek gitu ya. Kemudian akhirnya digedor-gedor itu jendela suaminya, kemudian turunlah mereka, ya itu anak udah penyek di bawah ban itu, kemudian didorong gitu kan. Sampai kemudian akhirnya ketika dipangku gitu, dibawa ke dokter, ya di tengah perjalanan meninggal dunia. Jadi tragis, ada perasaan bersalah di situ, ada perasaan kecewa, ada perasaan marah. Tapi marahnya nggak tahu mau kemana, mau marah sama suami juga bingung gitu kan, si suami juga merasa bersalah. Nah sekarang saya mau tanya gitu sama teman-teman kedokteran maupun psikologi gitu, berapa lama menyembuhkan traumatik seperti ini? Kan lama sekali. 1 orang sembuh, yang kedua belum, yang kedua ngingetin yang pertama, yang ketiga dan seterusnya, sampai kemudian akhirnya pada kebingungan kan. Dan akhirnya setiap ngelihat ban mobil itu si ibu selalu terbayang anaknya. Ini traumatik yang dalam sekali. Ya udah pasti kalau secara teori getaran ya saya memegang teori getaran gitu, gelombang. Gelombang apa yang ada dalam tubuhnya? Ya, getaran-getaran yang nggak bagus. Semua sel-sel tubuhnya itu bereaksi gitu ya, memancarkan hormon-hormon yang nggak bagus. Nah ini juga tadi diterangkan oleh Prof. Muhaya tadi. Ada satu profesor, namanya Profesor Bruce H. Lipton, ya, yang dia selama ini mengatakan bahwa yang namanya penyakit itu ada keturunannya, ada genetik gitu ya. Ternyata ada satu ajaran baru, nah, mungkin teman-teman nanti silahkan di browsing tentang epigenetics, dan saya meyakini itu, ya. Saya meyakini tentang epigenetics bahwa ternyata genetika itu bisa diubah, ya. Genetika itu bisa diubah. Bahkan saya ada satu buku baru ya yang terbitan mana itu ada seorang profesor gitu ya, sampai kemudian akhirnya dia bisa mengubah genetika dari orang yang tadinya tuh tua banget jadi muda gitu. Itu bisa gitu dipengaruhi gitu pakai yang namanya epigenetics. Bahkan di dalamnya tubuhnya juga dia ada namanya susunan-susunan genetik yang bisa diubah. Itu luar biasa. Nah, kalau seandainya gitu ya, secara teori itu semua bisa diubah, begitu juga protein yang kita munculkan kan bisa diubah atau bisa diproduksi gitu ya, bisa diproduksi hormon-hormon yang baik dan seterusnya itu. Nah, balik ke kisah si ibu tadi. Saya di Depok, dia di Solo. Kemudian saya bilang gini, Bu, ya kalau ibu percaya sama saya, ya kalau ibu percaya sama saya, boleh nggak ibu ambil air wudhu? Saya bilang begitu. Sebenarnya pikiran saya sederhana. Mudah-mudahan ini untuk sedikit aja mundurin waktu aja gitu ya, mundur waktu supaya dia kegalauannya hilang. Ternyata dia benar mau wudhu. Setelah wudhu ya, dia nanya lagi, Pak Nas sekarang saya sudah wudhu, apa yang harus saya lakukan lagi? Saya bilang setelah wudhu ibu sholat deh, saya bilang gitu kan. Nah saya mau nambahin apa? Nambahin getaran positif. Menambahkan getaran positif yang tadinya getaran-getaran nggak positif itu muncul dari seluruh sel tubuhnya dan kemudian akhirnya melahirkan hormon-hormon nggak bagus dan dia pengennya mati aja kan gitu. Ya makan pasti nggak enak seperti sariawan kan. Sariawan makan seenak apapun nggak enak. Ya begitu juga dengan kalau kita lagi mikirin utang, ya, mikirin putus cinta ya, itu makanan nggak enak gitu ya. Habis khianati sama pacar gitu kan, pas makannya mana ada enaknya gitu kan. Apalagi si ibu itu, dia pengen bunuh diri aja. Kemudian akhirnya saya bilang begini, Bu, kalau ibu masih percaya sama saya, setelah sholat ibu coba buka Quran.
buka Al-Quran, kemudian kasih tahu ke saya ayatnya apa. Nah, saya mau kasih tahu nih ya, ayat apa yang dia dapat. Tapi sebelum itu ya, saya terkejut ketika dia bilang gini ya, siap Pak Nas, saya coba gitu kan. Dia coba tuh gitu kan. Terus semenit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, kok saya tungguin nggak ada kabar dari dia gitu kan. Akhirnya saya telepon setelah 40 menitan lah gitu ya. Bu, gimana kabarnya? Apa dia bilang gitu ya? Subhanallah, Allahu Akbar, terima kasih Pak Nas, saya sudah siap untuk menghadapi hidup yang baru. Gitu dia bilang. Ya kan saya kaget kan. Loh kok bisa hanya dalam waktu singkat itu orang berubah gitu loh. Yang tadinya mau bunuh diri, traumatiknya dalam, tapi bisa sembuh gitu kan. Nggak pakai obat-obat, penenang-penenang dan seterusnya gitu. Kok bisa gitu kan. Nah, kemudian langsung dia datang ke rumah orang tua, datang ke rumah mertua. Setahun berikutnya diganti lagi anak yang keempat, laki-laki lagi gitu ya. Nah, saya ngikutin terus tuh beritanya dia karena penasaran gitu ya. Nah, saya tanya sama dia, Bu, waktu itu ibu dapat ayat berapa sih gitu kan? Kok saya penasaran, kok ibu bisa sembuh gitu loh. Ya, yang kayaknya tuh ngadepi traumatik seperti itu nggak gampang ya. Nah, ini dia ayatnya, surat 18 ayat 4. Ayat ini turun untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Kaget dia. Ya, kaget dia, kok bisa ngepas sama kisahnya dia. Sebenarnya ayat ini bukan ditujukan untuk dia, tapi ya Al-Quran tuh punya banyak layer, punya banyak dimensi. Di dalam Al-Quran tuh banyak dimensi. Seperti misalnya kalau teman-teman lihat hologram ya. Hologram itu kan ada beberapa layer ya. Ketika ngelihat ke sini, ngelihatnya gambarnya apa, ngelihat ke sini gambarnya apa, itu bisa 4 layer, 5 layer gitu. Al-Quran begitu. Mungkin ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang mengambil anak sebagai Tuhan. Tapi bagi si ibu ini yang dari Solo, ya, di situ ada kata-kata Allah mengambil seorang anak, bergetar hati dia. Kok Allah tahu? Karena di kepalanya dia dituduh Allah, kenapa kau ambil anakku? Kenapa kau ambil dengan cara yang tragis? Kenapa kau ya jahat sekali ya Allah? Gitu kan? Ayat berikutnya. Mereka sekali-kali tidak punya pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jelek kata-kata yang keluar dari mulut mereka, mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Kagetlah si ibu ini, gitu kan, nangis dia, seakan-akan diomeli oleh Allah, karena dia nuduh Allah, ya, dan Allah marah. Ayat berikutnya, ini dahsyat sekali ayat berikutnya. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu? Kagetlah dia, karena dia memang pengen bunuh diri, ya. Bergetarlah dia gitu kan. Kemudian ayat yang berikutnya jadi syifa. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji siapa di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Nangislah dia nih, ya. Nah, mungkin kalau kita yang membaca ayat ini sekarang mungkin biasa aja ya. Tapi bagi si ibu itu gitu kan, yang dia benar-benar ingin mempertanyakan sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bergetar hatinya dia gitu ya. Nah, saya ketika dapatkan kisah ini itu seperti dapat durian runtuh gitu. Karena saya pun sedang dalam kondisi traumatik gitu. Saya dalam kondisi depresi, stres, saya jantung saya bermasalah ya, persoalan jantung saya sempat diopname 3 hari karena jantung, irama jantung saya nggak bagus gitu ya. Ya karena menghadapi minus 21 miliar pada saat itu. Umur saya masih 30 tahun gitu kan, tapi saya dihadapi dengan amanah hutang sebesar 21 miliar gitu. Gemeteran gitu kan, marah, stres, ya asam lambung naik gitu kan, kepala migrain gitu. Nah, ini kan semuanya faktor-faktor psikosomatis gitu loh, faktor-faktor yang yang getaran-getaran tubuh yang nggak positif, kalau bahasa saya gitu sederhananya, karena saya orang kimia, getaran yang nggak positif itu. Nah, pada saat saya dapetin ayat ini gitu kan, loh, ibu itu bisa sembuh, bismillah, mudah-mudahan saya bisa sembuh juga. Saya pakai lah, saya coba gitu kan, ini gitu kan pada diri saya. Setiap ada debt collector datang, saya buka Quran, ya Allah, ini ada debt collector kok, saya buka, alhamdulillah langsung tenang gitu ya. Terus kemudian pernah juga waktu itu istri saya diancam sama tukang gitu kan, karena saya pergi umroh
terus kemudian istri saya tinggal gitu kan, terus kemudian ternyata tukang nggak dibayar 2 minggu gitu. Akhirnya SMS ke istri saya, ibu-ibu jahat, jilbab aja panjang lebar gitu kan, ya tapi kelakuan iblis kata si tukang gitu ya, namanya juga tukang gitu ya. Kami akan datang ke rumah ibu, terserah apa yang terjadi, kami sudah kalap, sudah lapar gitu. Nah SMS itu dikirim ke saya. Nah apa yang terjadi pada diri istri saya? Kan ada gelombang-gelombang nggak bagus yang ada dalam dirinya gitu kan. Nah pada saat itu saya kebingungan, uang nggak ada, orang nggak percaya, udah mau minjem sama orang juga nggak ada yang percaya, material nggak ada yang mau minjemin, bank udah nggak ada yang percaya, perlu minus 21 miliar. Kemudian akhirnya saya coba itu, ya Allah gitu kan, itu ada istri saya ya Allah, ya saya tinggalkan ini, sekarang saya lagi tugas, masa iya ya Allah, ya saya tidak mendapatkan keajaiban dalam kondisi seperti ini. Saya buka Al-Quran, ayatnya ini, wa dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Istri saya itu langsung, ya apa bahasa anak-anak sekarang, auto tenang gitu loh ya, yang tadinya tuh galau luar biasa gitu kan, langsung auto tenang gitu. Ya saya kalau dalam training itu saya ukur ya, saya ukurnya tuh ukuran sederhana. Coba sekarang tulis persoalan kamu gitu kan, ditulis tuh ya, persoalan mungkin diusir dari mertua gitu kan, terus kemudian ya berapa skornya? Oh skornya 10 ya, skor galau tuh gitu kan, skor galau 0 sampai 10 gitu kan. Nah pas dibuka Quran skornya langsung auto 0 gitu ya, langsung 0 sep gitu ya. Nah ini yang saya sebut sebagai getaran yang menyembuhkan. Apa yang terjadi pada istri saya kirim tuh ya ayatnya, istri saya nih Mi gitu kan, coba kamu zikirkan. Dizikirkan sama istri saya. Apa yang terjadi setelah dizikirkan ya, itu uang masuk. Uang masuk sebelum si tukang datang, uang masuk dari konsumen yang udah lama ditagih-tagih nggak bayar-bayar gitu, nggak bayar-bayar tuh gitu. Nah pada saat itu ya tiba-tiba aja itu orang itu bayar. Pas tukang datang dikasih duitnya, selesai. Ya, saya juga pernah dipanggil polisi ya. Saya pernah dipanggil polisi, panggilan kepada Tuan Nasrullah ya, minus 21 miliar adalah yang dilaporkan ke polisi. Gemeteranlah saya tuh menerima surat polisi itu. Pas saya buka gitu kan, panggilan kepada Tuan Nasrullah atas tuduhan penipuan dan penggelapan ya, dengan ancaman 4 tahun penjara. Kemudian saya udah tahu ilmu ini kan gitu kan, Quranic vibration ini, ya Allah tolong, ya Allah tolong gitu kan. Nah saya dapatnya ayatnya ini ya, coba lihat ya teman-teman kalau jadi saya, wadduha wal laili idza saja ya, demi waktu duha, demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Kan saya nanya, ya Allah kok ya saya gini-gini amat ya Allah sampai dilaporkan polisi ya Allah gitu ya. Kemudian Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu, dan sungguh akhir itu lebih baik bagimu dari permulaannya, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepada kamu, lalu hati kamu menjadi puas. Masya Allah ya, saya langsung tenang dong gitu kan, dari galaunya level 10 ke level 0 gitu. Nah akhirnya saya ketagihan gitu ya, saya cobain, dan tapi saya nggak berani ceritakan kepada siapa-siapa. Saya cuma praktekkan ini ke istri saya, ke anak-anak gitu kan, yuk kita praktek gitu kan. Pas dibuka tepat, dibuka tepat, dibuka tepat, dibuka tepat, dibuka tepat, dibuka tepat, akurasinya sampai 100% ya. Tentu akurasi dengan presisi berbeda ya, teman-teman pasti paham ya yang namanya ilmu statistik ya, ada akurasi, ada presisi. Nah kalau presisi itu mesti tepat banget ya, sampai 0 tuh. Tapi akurasinya kok ya setiap dibuka Al-Quran gitu ya, dengan metode yang tepat ya, itu tenang sekali gitu. Rasanya tuh zero, udah tenang gitu. Sampai kemudian akhirnya saya beranikanlah bikin buku itu, Diari Garbutala ya. Dulu saya namakannya pakai bahasa Indonesia tuh, Garbutala. Itu getaran lah intinya. Ketika kita getarannya nggak bagus, itu seperti satu garpu itu, kemudian digetarkan dengan satu garpu yang berikutnya, deng, kan getar tuh. Ketika kita buka Quran, ya Allah tolong aku ya Allah, pas dibuka gitu ya, bergetar tuh, kan ada gelombang yang nyampe gitu. Itu gelombangnya pasti masuk, kan gitu. Nah pada saat gelombang itu masuk gitu, itu langsung meluruhkan semua energi-energi nggak positif gitu. Wong yang terjadi pada penelitiannya Dr. Masaru Emoto itu begitu, kok apalagi Al-Quran yang dibacakan. Dan udah banyak, ya banyak sekali penelitian-penelitian lain yang mungkin teman-teman semuanya
coba dibongkar lagi penelitian tentang pengaruh azan ya kan terhadap tumbuhan ya, kemudian pembacaan murotal terhadap bayi gitu ya, kemudian pembacaan apa terhadap, kan ada itu ya, dan itu secara ilmiah itu bisa diterangkan, secara ilmiah bisa diterangkan itu adalah pengaruh gelombang gitu ya, gelombang energi positif. Nah, saya ada video yang menerangkan tentang penjelasan ini. Yuk kita lihat dulu video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video lanjutan dari video pertama yang berjudul Kabar Gembira telah ditemukan vaksin corona. Banyak yang komentar atas video itu, dan kebanyakannya alhamdulillah mensupport metode garpu tala untuk disebarluaskan. Sebanyak 93,6% like videonya. Apalagi dengan tambahan keyakinan testimoni yang disampaikan oleh Profesor Idrus, guru besar Unhas dan mantan rektor yang sembuh dari corona dengan bantuan metode ini. Yang videonya saya sampaikan di sini. Ada juga yang nyinyir, bully, dan mempertanyakan kebenaran metode garpu tala tersebut. Sangat wajar, karena ini sesuatu yang baru dan mungkin bagi sebagian orang, video itu terlalu berani dan mengada-ngada. Tidak, yang saya jelaskan di video itu benar adanya. Saya sudah menjalankannya selama 9 tahun ini, dan saat ini pun saya menangani konsultasi banyak PDP atau pasien dalam pengawasan yang sedang diisolasi. Hari-hari saya dipenuhi dengan konsultasi untuk membesarkan hati mereka, agar mereka mendengarkan audio-audio positif dari saya dan menzikirkan ayat garpu tala yang didapatkan. Untuk menjawab yang bertanya, maka mari sama-sama kita bermain logika. Jika WHO katakan bahwa inilah vaksin yang sudah teruji, kira-kira apa yang dilakukan oleh warga dunia? Ya, pasti mereka akan menerima dan berbondong-bondong membeli dan mengkonsumsinya, walaupun harus membayar mahal. Apa bedanya dengan saya? Allah sebagai pencipta saya mengatakan, inilah obat corona. Ya, Allah sudah nyatakan begitu. Corona adalah penyakit. Al-Quran adalah obat dari segala penyakit. Maka dengan penuh iman, saya mengkonsumsinya. Alhamdulillahnya biayanya gratis dan alhamdulillah banyak yang sembuh. Tapi pendapat saya itu mungkin beda dengan sebagian Anda. Anda masih perlu menunggu WHO dulu yang vaksinnya harus sudah melalui uji klinis. Itu pilihan yang bagus juga sih, karena saya juga kan peneliti. Maka saya menghormati hasil penelitian dan semua metodenya. Tinggal pertanyaan saya, kapan Anda akan dapatkan vaksinnya? Data yang saya dapatkan, vaksin itu baru bisa diproduksi 18 bulan lagi. Belum lagi distribusinya, belum lagi biaya untuk membayarnya. Apa yang kira-kira akan terjadi dalam masa tunggu 18 bulan ke depan? Berapa banyak nyawa yang melayang? Berapa banyak jeritan orang yang tidak lagi bisa mencari nafkah? Berapa banyak negara yang ekonominya bangkrut? Yunani tanpa corona saja sudah dinyatakan negara bangkrut. Bagaimana jika terhempas corona? Saat ini seluruh negara-negara maju di seluruh dunia kebingungan. Lalu bagaimana dengan negara kita, Indonesia? Menunggu 18 bulan, apa kira-kira yang akan terjadi pada negara kita selama masa menunggu? Ada prediksi mengatakan di Indonesia akhir April ini akan mencapai 71.000 orang yang positif corona. Pilihan yang ada saat ini, selain semua metode standar yang semua negara melakukannya, adalah metode garpu tala yang sedang saya praktekkan ke banyak pasien PDP. Dan saya sangat hakul yakin sekali, jika banyak yang melakukan metode ini, maka jumlah positif corona tidak akan mencapai 71.000 di akhir April. Sebagian dari Anda juga mungkin mengatakan begini, kami sudah tahu Al-Quran itu sebagai penyembuh, maka cukuplah dengan apa yang kami lakukan sekarang dan tidak perlu gunakan metode Anda. Nah, kalau pertanyaannya itu, maka untuk Anda lah video ini dibuat. Saya akan menjawabnya dan semoga Anda bisa terbuka dengan penjelasan saya. Tentunya saya tidak akan mengulang penjelasan bahwa Al-Quran sebagai syifa. Silahkan lihat video saya sebelumnya. Dan ini adalah penjelasan penguat dari video tersebut. Begini, setiap obat perlu dosis yang pas. Jika dosisnya tidak tepat, tidak juga akan menjadi penyembuh. Setuju? Pasti setuju ya. Contohnya begini, jika seorang sakit kepala, memerlukan dosis 100 mg sekali minum, dan dia hanya mengkonsumsi 20 mg,
apakah akan sembuh? Logika mengatakan tidak akan sembuh karena dosisnya tidak cukup. Itulah mengapa kita memerlukan dokter yang dengan tepat menghitung dosis setiap orang. Walaupun obat mungkin bisa dijual bebas, tapi kita tetap memerlukan dokter karena setiap orang memiliki dosis berbeda dan dokter yang bisa menghitung itu. Nah, begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran sebagai penyembuh juga memerlukan dosis yang tepat, yang setiap orangnya berbeda-beda. Fikirannya, kerisauannya, lingkungannya, interaksinya dengan Al-Quran, keyakinannya, dan banyak faktor yang membuat setiap orang unik dan memerlukan dosis yang berbeda-beda untuk setiap penyakit, untuk setiap orang. Lalu bagaimana menentukan dosisnya? Mau dibuat rumit ya bisa, mau dibuat sederhana juga bisa. Saya memilih berusaha menyederhanakan. Menentukan dosis ayat yang tepat adalah dengan melihat getaran ayatnya. Contohnya begini, ketika membaca Al-Fatihah, berapa getarannya? Antara 0 sampai 10. Makin tinggi, makin bergetar jiwa. 10 itu sampai bergetar dan menangis ketika membacanya. Kalau Anda berapa? Saya bertanya pada banyak orang, jawabannya bervariasi. Ya karena setiap orang punya interaksi berbeda dengan surat Al-Fatihah itu. Ada yang menjawab 2, 4, 5, bahkan 9. Ada juga yang 10. Tapi itu hanya satu orang dari sekitar 1.800-an orang yang ikut live Facebook bersama saya waktu itu. Nah sekarang coba Anda. Saya bacakan Al-Fatihah dengan nada berbeda. Yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sudah didengar? Berapa getarannya? Catat atau simpan dalam pikiran Anda. Sekarang saya akan bacakan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke, sekarang berapa getaran yang kedua? Apakah ada perbedaan? Yes. Itulah getaran Al-Quran. Memiliki dampak yang berbeda-beda. Dalam surat yang sama dan orang yang sama saja, saya membacakannya sendiri dan Anda juga mendengarkannya, orang yang sama, nilainya berbeda. Lalu bagaimana dengan orang yang berbeda-beda dengan penyakit yang berbeda-beda? Maka setelah Anda mengetahui bahwa Al-Quran ada getarannya, pertanyaan berikutnya, getaran berapa yang bisa menyembuhkan? Jawabannya, yang menjadi penyembuh adalah yang skor getarannya mendekati 10. Kalau bisa 10. Karena makin ke atas makin dahsyat proses penyembuhannya. Allah sebutkan ini dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya sesungguhnya seorang mukmin itu jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Dan ketika dibacakan ayatnya bertambahlah keimanannya. Ciri bergetar Allah juga sebutkan dalam ayat yang lain. Dalam surat 19 ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Yang artinya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Allah juga sebutkan ciri bergetar yang lain dalam surat 17 ayat 109. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Yang artinya, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Pertanyaan saya, di ayat yang mana di dalam Al-Quran Anda pernah menyungkur, bersujud, menangis, dan bertambah khusyuk membaca ayat-ayat Al-Quran? Pernah? Jika pernah, itulah getaran Al-Quran yang dosisnya bisa menjadi penyembuh di saat itu. Dan jika waktunya berbeda, ayat yang lain lagi yang membuat hati Anda bergetar. Saya ucapkan selamat kalau Anda pernah merasakan getaran Al-Quran. Tapi bagaimana jika belum pernah? Jika belum, maka Anda perlu mendapatkan getaran ayat itu sekarang. Ya, sekarang. Saat corona sudah menyebar dan malaikat maut siap merenggut nyawa Anda. Saat mendapatkan ayatnya, baca berulang-ulang, cintai ayatnya, masukkan ke relung jiwa, menyebar ke seluruh aliran darah dan sel Anda. Maka insya Allah, biiznillah, ayat itu menjadi sebenar-benarnya obat bagi Anda. Obat yang gratis dari Allah, yang akan menyelamatkan kehidupan Anda, orang sekitar Anda, bahkan negara Anda. Lalu bagaimana caranya? Itulah metode garpu tala. Metode menggetarkan Al-Quran agar menjadi penyembuh. Caranya sudah saya sebutkan di video sebelumnya. Untuk langkah-langkah metodenya, langsung saja loncat ke menit 6, 50 detik. Sekali lagi catatan saya, silakan dipraktekkan bagi yang mau dan beriman dengannya. Kita sudah tidak ada waktu lagi. Pastikan semua orang mempraktekkan syifa dari Al-Quran ini. Share video ini sebanyak-banyaknya. Kita tidak pernah tahu siapa yang terselamatkan dengan mempraktekkan vaksin garpu tala ini. Semangat saya semakin berkobar ketika Profesor Idrus, guru besar UNHAS yang saya sebutkan di awal, mendapatkan ayat وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Barang siapa yang menyelamatkan kehidupan satu orang manusia, maka seolah-olah dia telah menyelamatkan kehidupan manusia seluruhnya. Al-Maidah ayat 32. Yang ternyata ayat ini digunakan di halte-halte bis di Jerman untuk mengkampanyekan penyelamatan corona. Akhirnya, tidaklah usah banyak berdebat, karena perdebatan tidak akan menghentikan corona. Tapi kalau Anda yakin, maka saya mengajak Anda untuk setel diri Anda ke mode jihad. Bukan jihad perang, tapi jihad memperkenalkan metode ini ke banyak manusia, agar Anda dicatat sebagai orang yang menyelamatkan nyawa orang lain. Jikapun Anda melihat ada komen-komen tidak baik di video ini, biarkan saja. Mungkin mereka belum melihat keindahan Al-Quran. Dan mari sama-sama kita doakan mereka mendapatkan hidayah. Semoga video ini memberikan manfaat untuk Anda, keluarga Anda, dan orang-orang yang Anda kasihi. Salam cinta dari saya, sahabatmu, Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah itulah tadi video yang saya susun ya, dan itu menjadi akhir dari penjelasan saya. Lebih kurang ya, caranya sederhana sebenarnya. Pertama, kita udah tahu bahwa kita sedang memerlukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah roja rahmatillah. Kemudian kita berwudu dulu, kemudian mengambil Al-Qur'an. Upayakan setelah sholat ya, bisa sholat fardu, bisa sholat sunnah. Lalu setelah itu tanyakan kepada Allah, ya Allah, sungguh ya Allah, aku tidak tahu ya apa yang harus kulakukan terhadap corona ini ya, tapi aku minta kepadamu, titipkan kepadaku satu ayat yang bisa membuat aku mendapatkan imunitas terbaik darimu dengan menggunakan Al-Quran ini ya. Kemudian tambahkan perasaan khusyuk ya, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala, titipkan kepadaku satu ayat. Nah, ayat yang terbuka pertama kali ya sudah, itu saja yang dilihat gitu ya. Itu yang dilihat pas dibuka pertama kali,
lalu kemudian itu yang dilihat, kemudian ya dilihat positifnya. Jadi kalau seandainya di situ nanti ada kata-kata yang nggak positif, itu adalah satu teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Katakan misalnya yang terbuka 16, teruskan 17, 18, 19, pas yang 20 positif atau doa atau harapan, itulah imunitas terbaik untuk Anda di satu urusan itu. Nah, saya pribadi, saya tiap hari baca Quranic Immunity ini, ya, saya dapatkan, ya Allah, ya, saya ingin titipkan kepadaku satu ayat, ya Allah, yang bisa membuat aku terjaga dari corona ini, aku dan keluarga. Dapat saya ayat, ya. Ayat saya adalah, nah ini kan ayatnya setiap orang berbeda-beda, dosisnya setiap orang berbeda-beda, ya. Kalau saya suratnya surat Al-Haqqah. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. Saya baca beberapa kali, lalu kemudian saya tiup di air. Itu kan ada getaran yang sampai pada air itu, lalu kemudian diminum. Ya, ketika diminum maka yakin. Tapi yakin di sini bukan petantang petenteng. Mana corona? Ya, saya sudah ya kebal dengan corona. Itu sombong namanya. Enggak, ini ya sikap kita ada di pertengahan. Takut banget juga nggak boleh. Takut banget nanti kan ada hormon-hormon stres yang akhirnya muncul, malah itu yang nggak bagus kan. Ya, takut banget nggak boleh, petantang petenteng nggak boleh. Maka kita perlu jalur tengah. Nah, jalur tengah ini yang mana gitu? Ya masa iya kalung anti corona, jalur tengahnya ya enggak lah, kalau kalung anti corona enggak jelas itu ya. Nanti malah ditertawakan oleh WHO gitu. Tapi kalau kita sebagai umat Islam gitu ya, physical distancing kita tetap lakukan ya. Kemudian juga pakai masker, oke lah kita pakai gitu ya. Tapi itu sebagai alat bantu gitu, alat bantu saja untuk berhati-hati, untuk mengatakan diri kita lemah gitu di hadapan Allah dan di hadapan corona yang kecil itu. Tapi sebenarnya kita sudah punya imunitas terbaik. Kalau mereka pada kebingungan dengan lockdown, yang satu lagi herd immunity. Jadi lockdown, herd immunity, lockdown, herd immunity, lockdown, herd immunity, kan gitu. Kebingungan semua orang, mau lockdown, nanti ekonomi nggak bergerak. Mau bergerak di ekonomi kayak sekarang kan herd immunity, kebingungan, tahu-tahu kasus COVID nambah 2.000 orang gitu sehari. Maka kita perlu jalur tengah. Jalur tengah inilah Quranic Immunity. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan saya bersyukur sekali ya diundang oleh komunitas ilmiah ya, yaitu Fakultas Kedokteran ya dari Unimus ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Anda sebagai dokter beriman ya, dokter yang itu tadi, yaman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Ketika Anda menyelamatkan nyawa manusia satu, maka dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala Anda adalah penyelamat semua yang ada di muka bumi. Oke, saya tutup dulu, saya kembalikan kepada moderator ya. Kalau memang ada ingin tanya jawab, silakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan.
Baik, terima kasih ya. Satu, kita akan melakukan segala sesuatu itu kalau kita menemukan happy point ya. Seperti misalnya begini. Saya lagi suka goes nih ya. Kenapa? Karena olahraga itu nggak enak. Iya kan? Olahraga itu nggak enak. Siapa yang bilang olahraga itu enak? Nggak enak gitu ya. Enak kan rebahan kan gitu ya. Rebahan tuh enak banget rasanya gitu. Tapi perut saya mulai buncit gitu. 4 bulan lockdown ya. 4 bulan lockdown lah. Mulai tuh saya merasa aduh, ini kalau kayak gini gitu kan, akhirnya badan juga udah mulai nggak enak, mulai apa namanya, masuk angin gitu kan. Nah kemudian akhirnya saya coba olahraga senam di rumah. Kemudian akhirnya nggak berlaku tuh senam gitu kan. Kemudian karena capek gitu. Pas saya sepedahan gitu ya, sepedahan nemuin happy point, dapat happy pointnya, ternyata malah jadi kangen sama sepedahan. Nah begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran kenapa kita nggak terlalu suka dengan Al-Quran, atau sebagian orang gitu ya, ya yang nggak enak lah Al-Quran itu. Satu, nggak ngerti ya kan ya, masih mending nonton komik gitu kan ya, ngelihat baca komik masih mending, masih ngerti gitu kan, walaupun bahasa Inggris gitu ya. Tapi Al-Quran kita nggak ngerti ya. Terus kemudian juga kadang-kadang bacanya nggak bagus gitu. Nah harus nemuin happy point-nya. Apa happy point di dalam Al-Quran itu? Nah happy point dalam Al-Quran itu saya rasa adalah kita keluarkan dulu pertanyaan kepada Al-Quran. Misalnya, ya Allah, kok saya lagi diputus sama pacar saya misalnya gitu ya, mudah-mudahan sih enggak ya, atau enggak ada pacaran gitu ya. Terus coba deh, daripada kita nanya ke orang, nanya temen gitu, walaupun kita belum bisa baca Quran, tapi jadikan Al-Quran sebagai satu panduan. Pas dibuka, nanti Anda mentadaburi, ini kan cara tadabur ya. Nanti ketemu tuh happy point di Al-Quran. Terus kemudian misalnya, ya kok skripsi nggak beres-beres gitu kan? Daripada tanya siapa, coba tanya Quran. Pas dibuka, selesai. Anak saya udah kalau sekarang ini kan anak saya baru lulus SMA gitu ya. Terus kemudian kemarin baru ke SBMPTN gitu. Bi, aku udah belajar gini. Ya udah kan kamu tahu caranya gitu kan. Caranya pakai Al-Quran itu aja. Terus dibuka. Nanti setelah kita mulai menikmati ya. Jadi ketika kita mulai menemukan happy point itu, nanti kita akan happy gitu. Jadi bukan happy pointnya apa di Al-Quran itu, supaya kita istiqomah. Jadi mungkin ini pertanyaan secara umum, karena Al-Quran memang nggak gampang. Jawaban kedua saya pastinya ala bisa karena biasa ya kan. Kalau nggak biasa ya memang nggak akan pernah bisa kita baca Quran dengan baik gitu ya. Seperti itu. Temukan happy point, yaitu motivasi terdalam kita untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah ala bisa karena biasa. Biasakan aja terus, nanti insya Allah juga akan terbiasa. Baik. Ya. Oke, nah ini saya praktekkan ya. Ini Al-Quran ya. Jadi sebenarnya ada satu ayat di dalam Al-Quran. Walaqad yassarnal Quran. Telah dimudahkan Al-Quran. Maka Al-Quran ini cocok untuk tukang beca, untuk profesor, untuk mahasiswa, untuk pasien. Cocok. Telah dimudahkan Al-Quran itu. Memang sih Al-Quran tuh banyak dimensi ya. Ya kalau mau dipelajari sampai kayak Profesor Quraisy Shihab, ya panjang itu ceritanya. Harus menjadi seorang yang memahami mantik, balago, nahu, sorof gitu kan. Ya banyak sekali ilmu Quran, ilmu hadis gitu kan.
asbabun nuzul, itu banyak sekali ilmu kalau seandainya kita mau menjadi Profesor Quraisy Shihab gitu kan. Tapi kalau kita mau menjadi seorang yang melezatkan diri di dalam Al-Quran, Allah akan mudahkan. Oke, itu dulu ya. Jadi yakin dulu, walaqad yassarnal Qur'an, telah dimudahkan Al-Quran itu. Nah, terus bagaimana ini kalau seandainya bukanya bagaimana? Ya bismillah. Secara acak Allah pasti tahu. Tapi ini bukan satu-satunya metode ya. Ini salah satu metode saja. Kalau ada yang nanya, Pak Nas ini dapatnya dari mana metode ini? Ada imam, namanya Imam Ibnu Battah. Silakan nanti kalau mau di searching. Imam Ibnu Battah hidup di abad ke-3 Hijriah. Ya. Imam Ibnu Taimiyah hidup di abad ke-6 Hijriah menyebutkan bahwa Imam Ibnu Battah melakukan hal ini. Oke. Jadi kalau ditanyakan apakah dalilnya ada di zaman Nabi, di zaman Nabi nggak ada Quran yang tersusun seperti ini. Tapi kalau bicara tentang apakah ada ulama yang melakukannya, ada yang namanya Ibnu Battah. Tapi hati-hati melakukan ini ya. Makanya kenapa akhirnya saya sarankan untuk belajar setelah itu. Tapi bismillah, insya Allah Allah maha memudahkan kita. Nah, jadi pada saat itu ya Allah aku punya persoalan gitu kan, skripsi nggak beres-beres ya. Titipkan kepadaku satu ayat yang memudahkan aku, yang membuat aku jauh lebih tenang ya Allah gitu ya. Aku sadar mungkin aku ada kesalahan, tapi ya Allah ya, aku yakin Al-Quran bakal membantuku. Kemudian buka aja, baca Al-Fatihah dulu ya. Baca Al-Fatihah, kemudian pelan-pelan buka gitu kan. Pada saat dibuka gitu, nah dibuka, nah langsung aja tunjuk yang mana yang pertama kali terlihat di mata. Pas terlihat di mata, nah kalau saya dapat ini ya, wabasyiril mu'minina. Ini ayat yang saya dapatkan. Wabasyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Itu yang kepala saya, mata saya langsung masuk. Wabasyiril mu'minina. Saya langsung lihat di Al-Qur'an di HP. Artinya apa ya kan? Ini kan wabasyiril mu'minina dan berikanlah kabar gembira kan gitu ya. Subhanallah, ini ngepas banget nih. Ngepas. Allah kasihin yang indah buat kita. Wabasyiril mu'minina. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman bi anna lahum ya. Bahwa di sisi Allah itu minallahi, dari sisi Allah fadlan kabira, ada keutamaan yang besar ya. Nah, jadi ya udah, itu ya udah. Subhanallah. Jadi kita jadi nemuin happy point nih. Dapat nih. Ya Allah, pada saat saya lagi skripsi nggak beres-beres kok Allah kayak ya menghibur saya gitu. Wabasyiril mu'minan bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Nah, terus setelah itu apa yang harus dilakukan? Cintai aja. Cintai yang positif ya, cintai yang positif. Jadi kalau seandainya nanti kita temuin ayat yang nggak positif, ya lihat satu ayat ke atas, satu ayat ke bawah, cari yang positif. Nah, yang nggak positif itu sebenarnya ini panjang ya. Kalau mau dijelasin secara umum ini 10 jam ya kelasnya ini, kelas Quranic Immunity atau Quranic Vibration ini. Tapi secara umum seperti itu karena Anda mahasiswa, saya yakin bisa lebih cepat paham ya. Lihat ke atas, lihat ke bawah, sekitar situ aja. Jadi saya nggak lihat yang halaman yang lainnya. Halaman ini aja pada saat saya tunjuk, lihat pakai tunjuk tangan ya. Kemudian lihat yang positif. Ya, pas lihat yang positif ya udah itu yang saya zikirkan. Nah, dizikirkan itu gimana? Zikirkan itu kan sebenarnya yang namanya repetisi, gitu kan? Ya, untuk memberikan energi-energi yang bagus kita input ke dalam tubuh. Nah, nanti Allah yang akan mudahkan kita. Nah, saya nggak bisa ngomongin kecuali dilaksanakan, gitu ya. Pak Nas gimana? Ya coba aja Anda jelasin aja rasanya gudeg sama orang Barat, gitu kan? Coba orang Barat nanya gitu kan, apa sih rasanya gudeg? Gudeg adalah rasanya itu campur, ada yang manis, ada yang asin, itu ada krenceknya tuh agak-agak pedes dikit gitu. Terus kemudian Anda terangin ke orang Barat gitu, gimana coba ngeteranginnya? Nggak bisa. Ya, ambil aja gudeg, cobain diri kan gitu. Begitu juga dengan Garputala ini, saya nggak bisa terangin. Ya, saya cuma neranginnya tuh ya begitu, ada teorinya ini gitu. Tapi kalau Anda mau tahu, Anda rasain deh. Pulang dari sini, coba searching aja tulisan-tulisan saya tentang Garputala Pak Nasrullah gitu ya. Itu nanti ada beberapa tulisan-tulisan yang menyebar di internet tentang hal itu ya. Seperti itu ya. Jadi caranya seperti itu enggak. Memang ada ayat-ayat yang spesifik gitu, misalnya kayak ruqyah. Ruqyah itu kan ayatnya spesifik dan itu memang betul gitu. Ada sesuai dengan sunnah Rasulullah ya. Ini kalau menghadapi ini bacanya ini ya.
Kemudian misalnya masuk ke hutan, Bismillahirrahmanirrahim kalimatul tammati min syarri ma khalaq gitu kan. Itu ada spesifik. Ketika ada petir bacanya apa itu. Nah, cuma kan itu buat orang-orang yang belajar. Buat orang-orang yang umum dan awam untuk persoalan-persoalan yang kita nggak ngerti, ya inilah metodenya. Begitu ya. Baik, terima kasih. Kenapa namanya Garpu Tala? Tujuan saya supaya orang awam itu bisa mendekat kepada Al-Quran. Itu tujuan saya. Ya, jadi tujuannya adalah, ya kalau dibilangin tadabbur Al-Quran, wah langsung pada, waduh ini kelas apa lagi nih gitu kan. Nanti saya harus pakai kerudung, pakai apa itu aja, karena metode dakwah saya kepada orang umum, kepada orang awam. Nah, beda-beda tuh. Kalau kepada orang awam ya saya bilang Garpu Tala ya kan, supaya mereka penasaran gitu kan, tapi namanya kok asik, unik gitu. Kalau ke kalangan terdidik saya sebutnya Quranic vibration, ya, getaran Al-Quran. Kenapa bukan tadabbur Quran? Tadabbur Quran metodenya berbeda. Tadabbur Quran itu ya metodenya berbeda daripada ini gitu ya. Ini untuk menemukan getaran Al-Quran. Jadi memang metode yang berbeda. Pertanyaan yang tadi yang berikutnya adalah apakah bisa buat yang non muslim atau yang muslim yang baru-baru? Bisa banget. Saya udah mengislamkan lebih kurangnya 4 orang 5 orang ya menggunakan metode ini. Belum Islam malah, non muslim ikut training saya. Non muslim ikut training saya. Pada saat sesi tahajud saya minta ikut tahajud juga. Tapi nggak sholat, tapi di belakang gitu. Terus kemudian saya minta teman-teman yang lainnya ngajarin wudhu gitu. Saya bilang, saya nggak ngajak Anda ke Islam ya, saya bilang gitu kan. Tapi supaya Anda ngerasain sensasinya aja gitu. Saya bilang gitu, rasain sensasinya gitu. Ya, tapi ini bukan agama saya bilang gitu kan. Ini mah Al-Qur'an, kok Al-Qur'an tuh hudan linnas, bukan hudan lil muslim. Saya bilang gitu. Dia mau. Pas dapat ayatnya bergetar langsung masuk Islam. Ada 5 orang. Ya, masuk Islam. Nah, jadi kalau orang yang non muslim aja ya itu bisa gitu ya, apalagi yang muslim walaupun yang baru-baru. Insyaallah Al-Quran cocok untuk semua manusia. Baik. Wah, ini jawabannya panjang ini ya. Gimana kita bisa mengimplementasikan? Pertama, cintai aja dulu deh. Nah kan kita nggak tahu cara mencintainya. Ya kadang-kadang itu cara cinta itu, cara mencintai seseorang itu kita perlu belajar ya. Kita perlu belajar mencintai. Nah, yang sering terjadi adalah kita belajar Al-Quran itu bukan belajar cara mencintainya, tapi cara membacanya. Ya kan? Cuma cara membacanya, makanya buku Iqra yang paling terkenal kan gitu. Setelah itu ya ininya, tapi buku tentang bagaimana mencintai Al-Quran itu yang coba cari deh, cara mencintai Al-Quran. Hampir-hampir nggak ada. Nah dalam konteks ini ya, bagaimana mencintai Al-Quran. Sekarang kita menghadapi COVID ya, menghadapi COVID. Kita yakin bahwa antibyanan likulli syai'in. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Tantang diri kita. Masa iya Google itu kan hebat gitu. Google tuh hebat. Apa-apa ada di Google kan gitu. Sekarang coba saya mau tanya siapa di sini yang nggak kenal Google? Pasti kenal. Siapa di sini yang tiap harinya selalu googling? Saya yakin semua di sini nih 50 sekian orang ini, 74 udah 74 orang ya pesertanya. 74 orang ini saya yakin googling tiap hari. Nah sekarang pertanyaan saya gitu kan, ini kan ada persoalan.
Jadi mulainya dari persoalan itu aja tuh. Mengimplementasikan Quran tuh dari mana? Ada apa sekarang? Covid. Ya kan? Covid. Ya udah Covid. Implementasi. Katanya kan suruh mengimplementasikan Quran. Ada Covid tapi kok nggak diimplementasikan? Wong kita ada apa-apa nanyanya Google. Cara hidroponik. Baru ketik nih hidr. Gitu kan? Langsung tuh dia kasih suggestion. Ponik gitu. Mau nanya nasi goreng aja ke Google. Resep nasi goreng kampung kan gitu. Baru kita tulis resep. Nah, dia kasih tuh ya suggestion si goreng kan gitu. Betapa cerdas itu namanya artificial intelligence kan gitu. Kecerdasan buatan. Lo yang cerdas buatan aja kayak gitu loh, imitasi itu loh. Yang palsu. Kecerdasan palsu kan gitu. Kecerdasan buatan aja sebegitu hebatnya. Sekarang saya mau tantang. Ini ya, ini pakai green screen jadinya begini ya. Ini lebih hebat daripada Google. Saya malah bersyukur ada Google. Dan saya pakai. Apakah Pak Nas nggak pakai Google? Ya pakai. Rugi kalau nggak pakai. Cuma karena ada Google, saya jadi tahu bahwa ini nilainya jutaan miliaran kali lipat daripada Google. Kalau Google itu adalah kecerdasan imitasi, yang ini namanya kecerdasan ilahiyah atau ilahiyah intelligent. Kalau artificial intelligence saja sudah bisa seperti ini ya, apalagi ilahiyah intelligent. Nah, implementasikan itu dari semua persoalan. Ya, semua persoalan. Kayak sekarang saya pengen nerbitin dinar, ya kan? Saya pengen nerbitin dinar. Ya, kan mikir kan, kenapa kok nggak ada dinar ya gitu. Ya, saya pengen beli dinar, adanya emas batangan gitu loh. Pengen yang dinar, tapi dinar begini. Ya udahlah, bikin aja dinar sendiri kan gitu. Saya garputala dong. Pas garputala, subhanallah. Ya udah bikin kata Al-Quran gitu. Sekarang bikin, bentar lagi nih kita launching 3 Zulhijjah, 24 Juli. Itu dari garputala itu. Jadi luar biasa. So, bismillah teman-teman ya. Mudah-mudahan jadi makin penasaran sehingga pengen kenal lebih dalam. Untuk mengenal lebih dalam, silakan teman-teman ada website saya atau masuk aja di Telegram ya. Di Telegram itu free ya, free semua. Di sini ya, ikuti, nah ini ada running text-nya, ikuti materi Magnet Rezeki secara gratis. Ya, di channel Telegram T.me audio Magnet Rezeki ya. Kalau info-info kegiatan saya itu di T.me rahasia Magnet Rezeki. Nah, semuanya free, gratis semua yang ada di sana ya. Juga ke YouTube ya. Di YouTube itu cari aja Nasrullah Magnet Rezeki. Di sana ada banyak sekali ilmu-ilmu yang saya sampaikan di channel tersebut. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat Mas Desmond, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini Mas Desmond udah skripsi belum? Oh, semester 2, kelihatannya kayak udah semester 7 kayaknya. Mukanya muka dewasa. Ya. Mudah-mudahan saya doakan semua yang ada di sini ya. Mestinya mukanya ditunjukin semua. Ini saya cuma baca nama-nama ini ya. Harusnya mukanya kelihatan gitu loh, biar yang baru bangun tidur ketahuan. Ya. Wah, alhamdulillah pada kelihatan. Terima kasih semuanya ya. Alhamdulillah, seneng ngeliatin anak-anak muda ini ya. Saya mau udah tua ya. Terima kasih semuanya pada muncul ya. Saya mau screenshot, boleh nggak nih? Oh, ada sesi foto, siap. Ya. Oke. Ya, saya serahkan ke Mas Desmond. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang berkah berlimpah bagi kita, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Saya Nasrullah, sampai jumpa dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet Rezeki, satu sama terhubung.